What's up my friend, welcome back again with me Parabolovers gengs. Jadi hari ini tuh mau bahas tentang jantan saat menjaga telur itu diberi pakan atau tidak ya. Oke, sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro gua dulu. Jantan diberi pakan saat jaga burayak atau jaga telur ya. Bentar ya. Tadi ada kesalahan teknis. Jadi jantan itu dikasih pakan apa tidak ya? Tergantung menurut gua. Sepengalaman gua ada jantan yang disebut itu berkualitas sama yang jantan yang disebut standar lah ya, gitu ya. Itu nggak bisa disamain ya, pokoknya gimana ya, ini menurut pendapat gua. Jadi kalian nggak bisa nyamain kalau misalkan di tempat gua jantannya kayak gini, di tempat gua betinanya kayak gini, di tempat gua gini bla bla bla. Beda bro. Jadi setiap breeder itu punya caranya masing-masing gitu ya, nggak bisa kita samain. Kalau gua jantan berkualitas itu biasanya gua itu di umur 5 bulan up. 5 bulan up itu kalian biasanya tuh jantan itu bener-bener protek gitu, bisa ngebedain mana telur, mana makanan, mana burayak, mana makanan gitu ya. Kalau misalkan di bawah 5 bulan kalian breed, biasanya kalau kalian kasih pakan itu yang belum bisa ngebedain yang namanya telur sama burayak gitu. Kadang-kadang dimakan, soalnya gue pernah ngalamin juga hal serupa gitu ya, makanya gue bisa berbicara seperti ini. Sebelum gua berbicara, gua praktekin dulu gitu. Nih, contoh di depan. Ini adalah jantan yang berkualitas ya. Umurnya itu udah sekitar hampir 4 bulan lagi. Ini tuh hampir 6 bulan umurnya. Nah, udah 6 bulan sih kayaknya. Bulan sekarang. Udah 6 bulan. Dan dia jago jaga burayak, jago jaga telur gitu ya, protek telurnya. Jadi dia bisa ngebedain yang mana makanan, yang mana telur, dan mana burayak gitu. Gua juga pernah ngebreed cupang, itu gua samain sama yang umuran yang udah di 5 bulan up gitu ya. Dia tuh sekitar 4 bulan mau ke 5 bulan itu udah gua breed, karena warna sama ininya gue pengen banget duplikat gitulah, duplikat warna itu gua samain gitu, gua kasih pakan. Pas alhasil besoknya gua cek itu si telur burayak itu berkurang. Pertama telur burayak berkurang. Oke, gua stop kasih pakan ya kan. Kemungkinan besar kata gua si jantan ini makan telur nih, soalnya telur burayaknya itu semakin berkurang. Nah, gue stop selama seling 2 hari atau 3 hari. Pas burayak menetas, nah gue cek lagi burayak menetas, gue kasih pakan tuh kutu air jentik nyamuk. Pas gue kasih pakan jentik nyamuk, burayak pun dimakan, dan gue nyaksiin sendiri. Gue lihat gitu ya, si burayaknya itu dimakan gitu gengs. Jadi kan kalau misalkan burayak itu kan biasanya dia ngamanin ya, kayak makan tapi dilepas lagi gitu. Tapi ini dia nggak ngeluarin. Awalnya sih gua sangka si burayak ini tuh ngamanin si burayak lagi, si jantan ini ngamanin burayak. Pas gua cek burayak dari segitu banyaknya
tinggal sisa beberapa ekor. Gua cek itu sekitar 2 harinya gitu. Gua cek 2 hari kemudian si burayak itu sisanya tinggal beberapa ekor lah. Nggak lebih dari 10 ekor kalau nggak salah ya. Nah, di situ gua berkesimpulan kalau ikan jantan itu nggak berkualitas gitu ya. Biasanya kalau misalkan dari umur 4 bulan kita breed gitu kan, 4 bulan mau ke 5 bulan breed itu biasanya rata-rata, nggak semua ya, nggak semua, tapi rata-rata yang gue breed ya seperti itu gitu kan. Nah terus ibaratkan kan disebutnya ikan cupang itu kan agak sedikit gagal ya. Kalau gue bilang tuh gagal lah, walau ada yang hidup beberapa ekor, tapi gue bilang gagal. Gue angkat lah jantannya tuh, cerita ini gue cerita aja ya, cerita tentang gue breeding si jantan makan burayak sama makan telur gitu. Gue angkat tuh breeding. Nah, si jantannya gue treatment kisaran dia umur 5 bulan up, si jantanannya itu gue mau coba lagi buat breeding kedua kalinya dengan betina yang sama. Betinanya pun gue treatment ya sekitar 1 bulanan lah, itu dia mau menginjak 6 bulanan lah kan. 1 bulan gue treatment, betinanya udah full telur, gue breeding lagi. Nah gue coba nggak gue kasih pakan gitu kan dari awal penjodohan sampai pokoknya sebelum penjodohan tuh kan gue kasih pakan dulu tuh sebelum gue masukin. Nah pas udah dimasukin itu gue stop, gak gue kasih pakan selama kurang lebih burayak menetas sampai umur 1 minggu. Gue sebenarnya pertama gue eksperimen aja gitu ya, kalau burayak kalau misalkan gue pengen tahu gitu, kalau misalnya dikasih pakan apakah dia bakal makan telur atau makan burayaknya gitu. Gue cek, dan setelah gue tuh dilihat itu pas dia telurnya pertama kali breeding kan, pertama ini kita pisahin betinanya tuh. Nah gue ngecek pertama itu, gue lihat telurnya kan banyak banget tuh lumayan lah telurnya ya, ada ratusan ekor lah gitu. Nah, udah gitu gue ngecek pertama set, terus gue angkat betinanya, si jantannya gue diemin. Nah, gue nggak pernah kasih pakan tuh, nggak dikasih pakan pokoknya sampai 1 minggu lah ya, 7 hari lah gue nggak kasih pakan. 7 hari ini cuma gue kasih pakan di umur pas burayak netes, udah bisa berenang lah, burayak udah bisa berenang. Nah gue buka lagi pas si burayak udah bisa berenang, itu sekitar umur 4 harian lah, 4 hari atau 5 hari lah ya. Nah gue lihat lagi kan, di situ banyak banget burayak yang netes gitu kan. Nah di situ banyak banget burayak yang netes pas umuran pas telur umur 2 hari juga, itu telurnya masih banyak. Gua cek, tapi gua ceknya nggak gua buka, soalnya gua kan takut si jantan makan telur lagi, stres atau gimana kan, soalnya yang pertama itu udah gagal kan. Nah gua masih trauma gitu kan ceritanya. Nah setelah yang ke umur 4 hari, burayak 4 hari 5 hari lah, burayak udah mulai bisa berenang bebas. Nah gua kasih pakan kutu air. Nah gua kasih pakan kutu air untuk si burayak sih sebenarnya. Si jantan itu dia tidak makan pakanannya, si jantan itu dia nggak makan pakan yang gua kasih kutu air itu. Jadi yang kutu air itu dimakan sama burayak gitu kan. Setelah umur 7 hari gua lihat burayaknya itu banyak banget kan, burayak pada udah mulai bisa udah mulai bisa berenang, inilah benar normal lah kalau begininya ya. Nah dari situ
gua simpulin, kalau kita ngebreeding itu kita harus di umur matang gitulah ya, 5 bulan atau 6 bulan ya, minimal 5 bulan lah ya. Soalnya gue breeding itu rata-rata di umur mau injak 6 bulan, 6 bulan lah gue bilang, 6 bulan itu hampir 100% berhasil gitu ya. Si burayaknya juga ada banyak yang hidup lah gitu, banyak yang hidup lah ya, nggak ada kendala kan. Biasanya ada kendalanya kan itu yang dimakan telur atau apa gitu kan. Nah itu alhamdulillah gua bisa simpulin gitu kan. Terus yang muda bisa nggak sih? Oke, kalau misalkan burayak kita yakin nih jaga burayak gitu ya, berkualitas si jantan ya, insya Allah si burayak nggak akan dimakan, telur nggak akan dimakan. Soalnya gue punya ada indukan yang gue kasih pakan, dia makan pakannya doang tanpa dia nyentuh telur sama si burayaknya gitu. Nah itu jantan yang berkualitas. Nah kenapa harga ikan cupang yang jantan berkualitas itu lebih mahal daripada yang biasa-biasa gitu kan? Maksudnya gimana ya, kalau gua sih ikan cupang yang mahal itu bukan sebenarnya sih dari jenis, tapi kalau gua itu buat para breeder itu yang bisa jaga burayak itu berkualitas. Soalnya jarang banget, soalnya apa sih, ikan-ikan cupang yang kayak gitu tuh ikan-ikan yang bener-bener bagus gitu ya. Tapi kan kalau misalkan awal-awal kita nggak akan pernah bisa tahu sih si jantan itu bagus, berkualitas atau kayak gimana. Jadi gue simpulin, kalian jangan kasih pakan. Jadi kalian puasain selama 7 hari. Selama 7 hari kalian puasain. Kalau nggak selama 7 hari, selama burayak udah bisa berenang lah kalian puasain gitu ya. Nggak, jangan dikasih pakan dulu, cari amannya lah gitu ya. Dan alhamdulillah gue setelah breeding gue tahu solusinya. Dan banyak juga sih ikan-ikan cupang yang pada selamat, tapi nggak bisa kita samain ya. Setiap breeder beda-beda kan ya, nggak boleh sama, bukan nggak boleh sama sih, boleh sama, cuman kalau di gua tekniknya seperti itu gitu kan. Gua udah nyimpulin juga sih itu dalam pelajaran gua gitu kan. Dan alhamdulillah setiap gua ternak jadinya banyak gitu, pada hidup gitu ya. Jadi si jantannya itu jaga burayak sampai umur 7 hari. Gua biasa 1 minggu gua angkat, biasanya kan 1 bulan. Pernah sih gua simpen burayak 1 bulan atau nih. Kalau kita nyimpen kelamaan jantan ya sebenarnya sih lebih aman ya. Kalau jantan yang berkualitas kita jagain di jantannya itu 1 bulan. Cuman pakannya itu dihabisin oleh jantannya, jadi si burayaknya nggak kebagian pakan gitu kan. Kasiannya sih seperti itu kalau gua ya. Mungkin kalau orang-orang lain berbeda juga ya pendapat, bebas sih. Kalau di farm gua seperti itu, kalau mau diturutin silahkan, nggak diturutin juga nggak apa-apa. Ini cuma referensi aja. Kalau di gua itu cara berternaknya seperti itu ya. Nah terus kalau misalkan dipuasain itu kan dia lapar atau apa, makanya dari sebelum kita breeding itu kita itu wajib treatment dulu si indukan jantan atau betinanya itu selama minimal itu 1 minggu, minimal sebelum breeding itu 1 minggu sebelum breeding kita full sehari 3 kali, mau jentik mau kutu air, pokoknya pakan hidup lah ya, insya Allah ya pakan hidup. Soalnya kalau pakan yang kayak pelet atau yang kayak gitu gue nggak ngerekomendasiin ya. Pokoknya yang ngerekomendasiin pakan hidup lah, kayak kutu air atau jentik lah ya gitu. Sehari 3 kali gue kasih pakan secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu. Pokoknya mah secukupnya lah. Kayak gimana sih, pasti kalian tahu lah takaran ikan cupang secukupnya pakannya seperti apa. Nah itu di situ gue kadang-kadang gue kasih
Kalau misalkan gua cek siangnya, kan biasa gua kasih pakan pagi, siang sama sore biasanya. Nah, kalau kita cek siangnya masih ada jentiknya atau kutu airnya, nggak gua kasih pakan. Tapi kalau kita cek pas siangnya udah habis, gua kasih pakan gitu. Sorenya juga sama kayak gitu. Kalau udah dari sore itu lebih banyak lah kalau gua kasih pakannya agak banyak kan. Kalau pakan hidup nyisa nggak jadi masalah, soalnya kalau pakan hidup itu dia nggak terlalu bikin kotor air gitu ya kalau pakan hidup. Nah, kalau yang berbahaya itu kan pakan-pakan kayak pelet gitu kan, dia bisa ngotorin airnya, kualitas airnya gitu. Jadi ya satu hari itu jangan sampai nggak dikasih makan gitu ya, minimal lah kasih pakan itu sehari sekali gitu. Kalau biasa gua sih sehari 3 kali, biar pas saat breeding dia tuh udah ada cadangan makanannya gitu, jadi nggak terlalu kelaparan banget gitulah ya ininya. Soalnya udah dijor duluan gitu 1 minggu. Biasanya kalau paling lama 1 bulan sih gua treatment, 1 bulan. Kalau saat ininya ya, kalau minimalnya itu 1 minggu gitu langsung ini, jadi bener-bener gua treatment. Nah, seperti itu gengs. Mungkin saran gua kalau misalkan saran gua kembali lagi ke topik yang awal itu, jantan dikasih pakan atau tidak, cari amannya. Kalau gua kasih pakan selama si burayak sampai burayak bisa berenang di hari keempat atau hari kelima biasanya ya. Itu pun gua kasih kutu air karena si burayak butuh makanan biar dia bisa bertahan hidup. Seperti itu. Oke, mungkin kalian ada yang mengikutin saran gua, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Semoga pengalaman gua bisa bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Oke, see you next time. Salam Prabu Lover, salam Betapis. Gak merah makan bos spam. Yo, what's up my friend? Welcome back again with me Prabu Lovers. Gengs, jadi di sini gua mau unjukin kepada kalian settingan indukan fancy Cooper ya. Ini berdasarkan pengalaman gua dan referensi gua dari channel-channel orang gitu ya. Kalau referensi itu kalau belum dipraktekin sama gua sendiri, jadi belum yakin lah. Gua pasti praktekin gitu kan, dan gua coba-coba settingan indukan yang paling bagus menurut gua, dan hasilnya insyaallah 70% bermutasi gitu ya. 70% itu botak-botak merah fancy Cooper lah keluar gitu ya. Oke, sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro dulu.